Kalian tahu nggak? Ada 13 juta keluarga muda di Indonesia yang belum memiliki rumah. Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, beberapa kali ngomong di berbagai forum. Generasi milenial susah punya rumah. Apakah keluarga muda kayak kita memang nggak bisa punya rumah? Kalaupun bisa, kapan sih waktu yang realistis untuk kita bisa mulai memiliki rumah? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Sebelum lebih jauh, pastikan kamu sudah like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Memiliki rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, apalagi kalau kita sudah menikah dan punya keluarga. Nah, masalahnya, berbeda dengan kebutuhan dasar lainnya, harga rumah ini sangat mahal dibanding dengan rata-rata penghasilan kita. Karena itulah, menurut data BPS, ada 13 juta keluarga yang belum memiliki rumah di Indonesia. Banyak banget kan? Bayanginnya gini aja deh ya, asumsikanlah penghasilan kita sebulan 10 juta. Ya, dikali 12 bulan, plus 1 kali THR, setahun kita bisa dapat penghasilan 130 juta. Masalahnya, rumah di mana yang harganya 130 juta? Rumah seperti apa yang harganya 130 juta? Jadi bayangin, kita asumsikan seluruh penghasilan kita dipakai untuk beli rumah pun, itu nggak realistis untuk membeli rumah dengan penghasilan setahun. Kalau kita berasumsi kita mau beli rumah di harga 600 juta, dan kita hanya mau menggunakan 30% dari penghasilan kita untuk pengeluaran membeli rumah, kita butuh penghasilan 2 miliar setahun. Atau kurang lebih 150 juta per bulan. Siapa tuh kira-kira yang punya penghasilan segede itu? Mungkin ada, tapi ya nggak terlalu banyak lah. Jadi, teman-teman, kita harus menerima nih fakta kalau sebagian besar dari kita memang harus menyisihkan penghasilan lebih dari 1 tahun untuk bisa memiliki rumah. Nah, ada 2 opsi yang tersedia buat teman-teman. Opsi yang pertama adalah menyisihkan, menabung, dan menginvestasikan penghasilan kita untuk membeli rumah secara cash beberapa tahun ke depan. Dengan catatan, kita tetap perlu mengeluarkan biaya untuk sewa rumah. Opsi yang kedua adalah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk menalangi pembelian rumah kita secara cash, untuk kemudian kita bayarkan kepada bank secara mencicil. Selama ini, kita mengenalnya dengan istilah KPR. Nah, 2 opsi ini masing-masing punya keunggulan dan kekurangan. Contoh, opsi yang pertama cocok untuk orang yang sudah memiliki habit menabung dan punya kemampuan berinvestasi yang baik, sehingga kenaikan harga rumah bisa ditutupi, bahkan dikalahkan oleh keuntungan dari investasi kita. Selain itu, menyewa rumah juga bisa jadi saran kita untuk mengukur apakah kita cocok untuk tinggal di kota atau lingkungan tertentu. Sewa rumah juga bisa memberikan kita fleksibilitas untuk berpindah dan mencari lingkungan yang paling cocok dengan kebutuhan dan preferensi kita. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita sudah berkomitmen untuk tinggal di sebuah daerah tertentu. Tapi, kalau kamu udah yakin mau settle in di sebuah lingkungan, belum punya habit nabung yang baik, dan nggak yakin bisa mengalahkan kenaikan harga properti dengan keuntungan investasi, mengambil KPR ada pilihan yang lebih bijak. Akan tetapi, kamu juga harus siap dengan konsekuensi ketika kamu memilih untuk mengambil KPR. Yang pertama, kamu harus bersedia komit untuk tinggal di rumah tersebut dan membayar cicilan selama 10-15 tahun ke depan. Yang kedua, kamu juga harus bersedia membayar nilai rumah kurang lebih 2 kali lipat lebih tinggi dibanding harga beli secara cash. Yang ketiga, jangan lupa, ada biaya-biaya lain yang muncul karena transaksi pembelian rumah, mulai dari pajak hingga biaya notaris. Buat sebagian besar dari kita, membeli rumah adalah pengeluaran konsumtif terbesar kita selama hidup. Jadi pastikan kita sudah punya rencana dan persiapan yang matang sebelum memutuskan untuk membeli rumah. Jangan sampai kondisi keuanganmu berantakan karena kamu terburu-buru memutuskan untuk membeli rumah ketika kamu sebenarnya belum butuh dan belum mampu. Tapi percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dan membantu ikhtiar para suami dan ayah yang ingin menghadirkan tempat tinggal terbaik untuk keluarganya. Sejauh ini, teman-teman masih ragu kalau kita bisa beli rumah di usia muda? Gimana kalau kita dengar langsung nih cerita dari orang yang sudah berhasil menjalani proses ini? Tulis opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.